lanjut dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau ayat 1 sampai ayat yang 9 itu 8 ayat itu judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Kemudian ayatnya yang ke-9 sampai 17 perintah supaya saling mengasihi, karena masih ada kaitannya dengan bagian di atas dengan pokok anggur yang benar. Nah, baik, kita akan membacanya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 17. Mungkin agak banyak. Oke, bila sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah jika juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Silahkan duduk. Ya. Ayat firman Tuhan ini pada pasal ini ditujukan atau ditulis ketika Tuhan Yesus mendekati masa-masa dia akan disalibkan. Itu sebabnya maka muncullah pasal-pasal yang sebelumnya bahkan sampai di pasal ini. Karena jelas perlu sekali Tuhan menyampaikan ini ketika nanti dia akan masuk kepada tugasnya untuk penyelamatan, yaitu dengan menanggung semua dosa manusia, maka ada beberapa hal atau wejangan-wejangan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya agar mereka untuk tetap tinggal di dalam apa yang sudah dia katakan. Nah, bagian yang pertama, karena ini adalah ada Bible study ayat demi ayat, maka kita akan buka satu persatu. Kalau sempat kita akan selesaikan sampai ke ayat yang ke-17. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, kata aku di sini itu merujuk kepada Dia sebagai keilahiannya, sebagai Tuhannya. Ayat ini atau perkataan ini sama dengan seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya, emi ego emi, atau kalau dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sana dalam bahasa aslinya itu Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Artinya
atau aku adalah aku, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am what I will be, atau aku ini akan menjadi seperti apa nanti. Itu adalah kata yang sama. Aku adalah aku itu adalah sama dengan perkataan ini. Ketika Tuhan mengatakan akulah pokok anggur. Nah, di sini kita tahu sama-sama bahwa dikatakan bahwa Bapa adalah pengusahanya. Ketika ayat ini disampaikan, itu dikasih gambaran untuk sedikit bagaimana orang Israel pada waktu itu mengerti yang namanya proses penanaman anggur. Makanya dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, dikatakan di sana dunia itu adalah ladangnya dan Kristus adalah pohon anggurnya, pokok anggurnya, dan kita umatnya adalah rantingnya. Karena penting sekali dikatakan di sana, dikasih gambaran atau dikasih perumpamaan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Karena apa? Sudah jelas bahwa di tanah itu Israel sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan oleh Allah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan aku pokok anggur yang benar. Pada zaman dahulu Israel dilambangkan sebagai pohon anggur atau pohon anggurnya Allah, tetapi banyak hal yang tidak berkenan sehingga pokok anggur yang asli itu diubah menjadi pokok anggurnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dia sebagai contoh bahwa pokok anggur yang benar itu adalah aku. Yang dulu mungkin Israel sebagai tanamannya Allah, pohon anggurnya Allah, tetapi banyak sekali hal yang tidak sesuai. Akhirnya Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar itu. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar. Maka dikatakan kita adalah ranting-rantingnya. Kemudian di sana ada disebutkan bahwa Bapa adalah pengusahanya. Bapa berarti Allah Bapa yang mengatur segala sesuatu. Dikatakan di sana kalau kita buka di dalam Yesaya 27 ayat 3 sampai 4, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Jadi pokok anggur ini begitu dijaga oleh Tuhan. Jadi Bapa adalah pengusahanya. Makanya dikatakan di sana di dalam Yesaya tadi menggambarkan bahwa penjaga kebun adalah Allah sendiri. Jadi dalam sepanjang kehidupan orang bertani di kebun anggur tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang seperti Allah ini ketika dia menjaga, terus kemudian dia membersihkan. Kan kita akan lanjut lagi ke bawah, kita akan pelajari di ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah tadi Bapa adalah pengusahanya, Yesus adalah pokok anggur. Jadi kalau ini adalah pokok anggur, maka saya adalah pengusahanya, maka saya akan membersihkan ranting-ranting yang bagus, yang akan berbuah. Yang tidak berbuah, saya akan patahkan, akan saya potong, dan kemudian saya akan buang dia ke dalam api. Dikatakan di sana bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Berarti ada ranting-ranting yang melekat yang tidak menghasilkan buah, ada juga yang menghasilkan buah. Kalau dikatakan di sana dibersihkannya, itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia sehari-harinya adalah dipangkas. Dipangkas berarti ada sedikit dikerok-kerok, ada sedikit mungkin bagian yang dipotong, dibersihkan supaya dia berbuah banyak. Apa yang dibersihkan di sana? Kalau yang sudah tidak berbuah itu jelas-jelas memang patahkan, buang ke dalam api. Tetapi kalau yang berbuah, orang-orang Kristen yang berbuah di sini mengaku percaya kepada Kristus dan berbuah, maka dia akan dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan dari apa? Segala sesuatu yang berlebih-lebihan, sesuatu yang berlebihan mungkin terlalu mewah, kemudian terlalu perbuatannya masih ada yang masih belum cocok lah di mata Tuhan, maka itu dibersihkan sedikit demi sedikit. Sekali lagi, ranting yang menghasilkan buah tidak selamanya perfect, masih ada saja kekurangan-kekurangan seperti dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, masih ada hal-hal yang perlu dibersihkan. Kita tahu sama-sama Raja Daud, walaupun dia berkenan di hadapan Allah, tapi ada saja hal-hal dalam hidupnya yang masih terus Tuhan bersihkan dalam hidupnya. Dia seorang raja yang luar biasa, tetapi kelakuannya juga sungguh luar biasa yang dia lakukan. Tidak patut kita contoh, tapi Allah membersihkan dia sedikit demi sedikit, seperti ranting-ranting yang akan menghasilkan buah ini. Karena ranting yang terbaik pun pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya, tidak mungkin tidak.
Itulah tujuannya kenapa Allah membersihkannya. Karena apa? Karena kecenderungan kita untuk berlebihan. Misalnya dalam pemikiran kita kadang berlebihan, kemudian dalam hal apapun itu kadang kita berlebihan. Makanya perlu dibersihkan sedikit demi sedikit. Hal ini memang tidak enak. Kalau ranting itu dibersihkan itu tidak enak. Dia akan mengeluarkan getah, dia akan sakit. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menjadi ranting yang akan berbuah banyak, ada hal-hal yang perlu Tuhan singkirkan. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya buah yang dihasilkan bertambah banyak. Memang sudah menghasilkan buah, tapi perlu lebih banyak lagi. Makanya dia perlu dimurnikan, atau dalam bahasa kerennya dimurnikan, dibersihkan. Itulah yang terjadi di sini. Makanya di ayat 2 dikatakan, supaya ia lebih banyak berbuah. Terus kemudian lanjut di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita yang telah menerima Kristus dalam hidup kita, kita sudah mengalami titik aman pertama. Titik aman pertama. Titik aman kedua adalah seperti ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Artinya apa? Kan tadi itu waktu dia proses pembasuhan kaki itu dikatakan bahwa Tuhan jangan cuman kakiku saja, bila perlu saya sekalian mandi, dikatakan seperti begitu. Karena apa? Tuhan mau, memang firman Tuhan sudah membersihkan mereka, tapi ada hal yang terus menerus akan berlangsung, yaitu dibersihkan kakinya. Tidak semua bagian, kakinya saja dibersihkan. Supaya apa? Karena itu akan berlangsung terus menerus. Pembersihan, pengudusan yang berlangsung terus menerus. Itu gambaran seperti tadi, ranting yang dibersihkan itu. Ketika dia sudah berbuah, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Nah, inilah yang dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi ada proses pengudusan yang perlu terus berlangsung sampai kepada Tuhan datang kembali, sampai kita dipanggil Tuhan. Maka ada proses yang terus menerus kita lalui, yaitu pembersihan tadi. Setelah itu, kalau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, kemudian di sana dikatakan tinggallah dalam aku. Nah, ini menjadi judul flyer kita, yaitu tinggal dan berbuah dalam kasih. Ya, salah satunya adalah kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saya mencatat di sini dari ayat ini, Yohanes 15 ayat 4, keefektivitasan rohani kita bergantung kepada hubungan kita dengan Kristus. Jadi kalau mau efektif kerohanian kita harus bergantung sama Kristus. Kemudian yang saya catat di sini yang kedua, pertumbuhan untuk menghasilkan buah hanya ketika kita mendapat asupan nutrisi dari pokok atau dari akar. Jadi kalau kita mau mengalami pertumbuhan, selain tadi dikatakan melekat, maka kita perlu mendapat nutrisi sendiri langsung dari Yesus. Kita perlu mendapatkan apa yang dia bicarakan, apa yang dia katakan kepada kita dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Jadi selain efektivitas kerohanian kita harus berhubungan erat dengan Yesus, kita perlu mendapatkan nutrisi juga dari Yesus. Bagaimana cara mendapatkan nutrisinya? Ya bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan Yesus, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Maka kita mendapatkan nutrisi. Firman ini adalah makanan rohani bagi kita. Maka kita perlu untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut bagian yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi diulang terus, berapa kali diulang terus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi penekanan lagi, dua kali Tuhan, dua kata di ayatnya yang keempat, ayat yang kelima itu sama. Jadi dia ulang lagi. Dia ulang terus, tujuannya kalau sudah dua kali, kalau di dalam Alkitab itu berarti sangat-sangat penting sekali. Begitu perlunya, begitu pentingnya untuk kita tinggal terus di dalam Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sebenarnya sudah statement dari Tuhan bahwa ketika orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ketika dia berada di luar daripada Yesus Kristus Tuhan, berada di luar dari kasih Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan bahkan dia tidak dapat menghasilkan apa-apa. Mungkin ada bisa lakukan ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi ujung-ujungnya tidak baik.
Itu sebabnya dia katakan di sini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan ada orang yang merasa bahwa selama ini saya hidup saya bisa kok melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Semua berhasil, semuanya dapat dilakukan. Tidak saudara, itu Tuhan anugerahkan bagi saudara. Tetapi lama-kelamaan kalau saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, maka saudara akan semakin menjauh dan menjauh dan menjauh. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi seperti ranting yang kering itu yang kemudian dipatahkan karena sudah tidak menghasilkan buah. Sekali lagi, tidak menghasilkan buah. Kemudian di sini di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, dan itu berlaku bagi setiap orang Kristen tanpa pertobatan. Jadi kalau ada orang Kristen tanpa pertobatan, ini berlaku. Kita akan dibuang, dicampakkan. Karena apa? Ranting atau kayu daripada pohon anggur ini tidak bisa dijadikan kayu bakar. Karena apa? Pertama, dia kan kecil-kecil. Nah itu kalau dibakar, ternyata panasnya terlalu berlebihan gitu. Kayu pohon anggur ini panasnya terlalu berlebihan. Kemudian dia juga cepat sekali terbakar gitu. Makanya pohon anggur ini tidak dipakai orang untuk kayu bakar gitu. Karena apinya terlalu panas, kemudian dia terlalu cepat untuk terbakar. Makanya tidak dipakai orang untuk kayu bakar. Nah, seperti inilah gambaran bagi kita yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita akan dibuang, dicampakkan, ya sudah nggak dipakai apa-apa gitu. Karena memang tidak bisa dipakai. Karena kayu anggur itu nggak bisa dimanfaatkan gitu, sama sekali tidak bisa. Apinya terlalu panas, kemudian dia cepat sekali terbakar oleh api ketika dicampakkan. Nah itu adalah konsekuensi bagian 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Jadi ada konsekuensi, kalau tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian bagian yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ketika Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ini menjadi syarat untuk pengabulan permintaan apapun permohonan kita. Asalkan bukan yang jahat ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, saudara perhatikan di sana ada kata jikalau. Berarti tidak dipaksakan. Kalau saudara mau tinggal di dalam Tuhan, fine-fine saja. Kalau saudara mau tinggal, itu lebih bagus. Kalaupun tidak masalah. Yang pasti sudah ada konsekuensinya. Makanya dikatakan jikalau kamu, atau bahasa Indonesianya, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalamku, minta apa saja. Kalau kamu nggak tinggal ya nggak masalah. Yang pasti konsekuensinya ada gitu. Makanya dibilang jikalau kamu, artinya apa? Itu luar biasanya Tuhan, dia tidak pernah memaksakan orang untuk mengikut dia atau memaksakan kehendaknya kepada orang-orang tertentu atau kepada kita. Dia katakan kalau kamu mau, jikalau itu kondisional. Kalau kata jikalau itu berarti kondisional. Kalau kamu tinggal, maka kamu akan meminta apa saja dan akan menerimanya. Di ayat 8 kemudian dilanjutkan lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Ada lagi kata jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ketika kita berbuah, maka kita tentunya akan melihat gitu. Yang dilihat orang itu pasti buahnya. Kalau segala sesuatu atau pohon yang kita tanam, pasti orang akan datang melihat dan memuliakan. Wih, buahnya begitu ranum, begitu bagus buahnya. Kita tidak pernah mengatakan ketika melihat sebuah pohon yang begitu banyak buahnya, mengatakan siapa yang tanam di ini, tidak pernah. Yang pasti yang kita sering ucapkan ketika melihat sebuah pohon itu buahnya banyak, pasti wih bagusnya buahnya, wah manis kayaknya itunya. Nah itulah gambaran mengapa kita perlu berbuah. Tetapi di sini yang diinginkan adalah ketika berbuah, Bapa yang dipermuliakan, jadi bukan kita. Ketika kita berbuah,
Bukan buah kita itu yang mau dipakai untuk memuliakan, bukan. Tapi Bapa yang dipermuliakan. Wih, luar biasa ya. Pelayanannya banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Luar biasa Bapa, bukan orang itu yang luar biasa, tetapi Bapa yang dipermuliakan. Karena di situ dibilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau kita punya buah, bukan buah kita itu yang mau dipuji-puji orang, bukan. Hasilnya bukan. Tetapi Bapa yang akan dipermuliakan di sini. Kemudian dengan firman ini maka kita mengetahui, wah, ketika tadi saya katakan bahwa wah lebat sekali buahnya, bukan siapa yang tanam ya, bukan, tetapi kita selalu memuji kalau manusia buahnya yang dipuji-puji terus. Nah, dengan firman Tuhan ini di Yohanes 15 ayat 8 ini, maka sebaliknya terjadi ketika kita berbuah banyak, kita pun pasti dikenali orang sebagai murid Kristus. Nah, di sini jelas identitas kita telah ditetapkan. Jadi dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi ketika ada buah kita, buahnya bukan buah yang lain-lain, tapi buah jiwa-jiwa. Kemudian jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, maka identitasnya akan muncul. Jadi ketika kita berbuah, langsung ketahuan, oh berarti dia adalah murid Kristus. Jadi identitas kita muncul ketika buah itu ada. Ketika buahnya ada, maka langsung di situ dikatakan, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jelas bahwa ketika kita berbuah, maka itu salah satu identitas kita sebagai murid Kristus. Karena kita belajar bagaimana menjadi murid Kristus. Nah, kemudian kita lanjut di ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Karena di sana dikatakan seperti Bapa. Perhatikan kata di sana, seperti Bapa. Artinya bahwa selalu pusat dari kasih itu adalah Allah Bapa. Karena Dia adalah kasih. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu 1 Yohanes 4, 8, 16. Nah, ini juga ayat ini menggambarkan inilah rantai kasih, merupakan rantai hubungan kasih yang menjadi ciri dari keluarga Allah. Bapa mengasihi Yesus, kemudian Yesus mengasihi kita. Ini adalah rantai kasih yang menjadi ciri dari keluarga Allah. Makanya aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Kemudian di ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sekali lagi, ada kata jikalau. Artinya apa? Kondisional. Kalau kamu mau tinggal, tidak apa-apa. Jikalau kamu menuruti perintahku atau mau melakukan perintahku, enggak apa-apa. Enggak lakukan juga enggak masalah. Yang pasti tadi di bagian atas, Yohanes yang 15 pasal 1 sampai ayatnya yang ke-8 itu sudah ada di sana, konsekuensinya sudah ada. Makanya Yesus bilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kata kasih di sini yang dikatakan adalah agape. Kalau kita sudah belajar kemarin, agape itu apa? Tulisan Yunani jarang sekali menggunakan kata ini. Jadi orang-orang Yunani kalau menulis sebuah karya tulis itu jarang sekali menggunakan kata agape ini. Karena kata ini bersifat pertama aktif, kemudian yang kedua loyal, kemudian yang ketiga rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini kata agape itu. Jadi dia jarang sekali dipakai untuk tulisan-tulisan Yunani. Hanya di firman Tuhan, hanya Yesus menggunakan ini kata agape ini, karena spesial sekali kata ini. Yang tadi aktif, kemudian dia loyal,
kemudian rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itulah kata agape di sini. Juga kita perlu mengingat bahwa kasih di sini adalah sebuah tindakan. Kasih bukan perasaan. Jadi di sini kata kasih ini bukan perasaan, oh perasaanku. Kalau di dunia ini kita memiliki perasaan cinta kepada seseorang, itu perasaan gitu. Tetapi kata kasih di sini itu tindakan. Ada sesuatu yang dilakukan dan itu bukan perasaan. Jadi kata agape itu lebih kepada tindakan nyata, bukan perasaan, karena ini unconditional, artinya tidak bersyarat gitu. Kasih ini tidak bersyarat karena dia adalah sebuah tindakan, dia bukan perasaan gitu. Kasih yang dikatakan di sini, yang tertulis di sini adalah sebuah tindakan. Itu sebabnya makanya dipakai di sana kata kasih di sana, agape. Dan kita sudah pelajari tadi, kalau di sana dikatakan ada kata jikalau, maka itu kondisional. Dan itulah hebatnya Tuhan kita tidak dipaksakan. Kalau mau tinggal di dalam kasih, mau menuruti perintah Tuhan, itu bagus. Kalau kamu tidak, ya tidak masalah, sudah ada konsekuensinya kok. Jadi tidak dipaksakan di sana, jikalau kamu, perhatikan kata jikalaunya di ayat 10 tadi. Kemudian semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, karena kata di sini dikatakan semuanya itu, ada banyak hal yang sudah Tuhan katakan di dalam Yohanes 14, bagaimana Allah menyediakan rumah, tempat, kemudian di selanjutnya ada Roh Kudus yang dijanjikan, terus kemudian Tuhan memberikan lagi gambaran pokok anggur, kalau kamu tinggal di dalam pokok anggur itu kamu akan seperti ini, kalau kamu tidak tinggal maka ini yang akan terjadi. Semuanya itu yang sudah dikatakan kepada kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi berharap ketika itu sudah dikatakan kepada para murid-murid pada waktu itu, maka mereka bisa memiliki suatu sukacita gitu. Sukacita, oh iya, ternyata Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Walaupun waktu itu mereka sudah bersiap-siap, ya, Yesus sudah bersiap-siap. Setelah pasal-pasal berikut ini dia akan naik ke kayu salib. Makanya dikatakan, oh iya ya, perlu ada sukacita. Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketika kita melakukan semua yang sudah Yesus katakan, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Kalau itu mau dilakukan, kalau tidak, it's fine, gak masalah. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi sudah dikatakan kepada murid-murid dan itu dikatakan juga kepada kita semua. Kalau kita mau melakukan, itu bagus supaya sukacita kita penuh. Oleh sebab itu makanya dibilang inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah sebuah perintah. Kalau yang namanya perintah kita tahu, kalau dalam instansi pemerintah atau dalam kemiliteran, kalau dikatakan perintah atau dalam film-film gitu biasanya kan kita lihat ketika anak buahnya menolak suatu hal yang diinginkan oleh atasannya atau komandannya, langsung kemudian dikatakan aku tidak mau melakukannya, maka komandannya ini akan bilang that's an order atau ini adalah perintah. Sudah, kalau sudah dibilang ini adalah perintah, sudah pasti dia akan lakukan. Mau itu sebenarnya tidak baik kah, mau baik kah, karena adalah perintah maka dia lakukan juga. Ini seperti itu modelnya. Inilah perintahku, tapi ini baik perintahnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti welcome apa itu di media kita yang saya katakan bahwa bukan seperti aku mengasihi diriku sendiri, tetapi seperti Kristus mengasihi kita. Nah inilah ayat ini, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana sih Yesus mengasihi kita? Kita bayangkan dulu, bagaimana sih Yesus mengasihi kita? Yang pertama-tama adalah tidak bersyarat. Kemudian yang kedua, dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tidak pernah ada orang mengasihi seseorang itu ketika dia jahat sama dia, itu agak susah sekali dicari. Nah Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia bilang seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita, mengasihi murid-murid, maka lakukanlah itu. Unconditional, bukan perasaan tapi sebuah tindakan. Terus kemudian di sana loyal, kemudian di sana apalagi
bertindak aktif, terus kemudian tidak bersyarat. Maka itulah yang perlu kita lakukan dalam perintah Yesus. Kemudian di ayat 13 kita lanjut. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tindakan kasih tertinggi dari seseorang kepada orang lain yaitu ketika orang itu memberikan nyawanya. Apalagi dia berikan nyawanya kepada orang yang berdosa, banyak kesalahan dan pelanggaran. Kalau mati untuk orang benar, itu ada orang yang mau seperti itu. Banyak, rela berkorban untuk orang yang hidupnya benar. Tapi kalau mati bagi orang yang berbuat salah, berdosa atau penjahat dan lain sebagainya, itu sangat jarang sekali. Makanya dibilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah sebuah tindakan kasih yang paling besar, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu sendiri bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Kenapa bisa kasih menutupi dosa dan pelanggaran? Itu bukan seperti dosanya seseorang itu ditutup-tutupi, kemudian dia berlaku dosa lagi. Tidak seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Kasih menutupi banyak sekali dosa itu bukan seperti itu. Jadi ada sebuah klip atau saya kurang tahu video gitu. Jadi seorang ibu ketika dia mengetahui anaknya dia butuh susu, kemudian dia pergi ke sebuah supermarket. Kemudian ibu ini mencuri karena tidak punya uang. Nah kemudian polisi ini tahu bahwa ibu itu sedang mencuri. Seharusnya kalau dari sisi hukum ketika dia ditangkap untuk mencuri tentu dia akan dijebloskan ke penjara, ya kan? Tetapi tidak, polisi ini memiliki tindakan kasih. Yaitu yang dia lakukan, dia datangi rumah ibu itu, terus kemudian dia berkata, bahkan dia berikan uang lagi, ibu ini uang untuk membeli susu untuk anakmu. Nah ini gambaran bagaimana kasih itu. Dia tahu bahwa sebenarnya orang ini sudah berbuat salah, dia harusnya dipenjara, tetapi karena kasih maka dia datang dan dia memberikan. Dan akhirnya apa? Ibu itu dengan begitu rupa dia sampai menangis gitu, bahwa dia sadar bahwa sebenarnya dia berbuat salah. Nah model kasihnya seperti ini yang dikatakan di ayat firman Tuhan ini seperti itu. Tuhan tahu bahwa kita berbuat dosa, tetapi itu tidak dia perhitungkan kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Karena kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kemudian kita lanjut di bagian ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Di ayat 14. Sekali lagi ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada kata lagi di sana, jikalau kamu berbuat. Jadi tergantung kalau kita mau berbuat apa yang Tuhan perintahkan, maka dikatakan di sana kamu adalah sahabatku. Kalau kamu tidak berbuat apa yang kuperintahkan, ya kamu bukan sahabatku. Kamu pasti menjadi sahabat yang lain. Nah itu nanti akan kita pelajari lagi di bagian selanjutnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka Allah tidak memaksakan apa yang dia inginkan. Di sana dikatakan dengan kata lain kalau kita mau, dengan kata lain bahwa kalau kita mau, jikalau, itu yang maksudnya. Tidak dipaksakan kepada saudara, kalau saudara mau itu luar biasa. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Status kita telah diubah. Yohanes 15 ayat 15 ini yang saya catat, status kita berubah dari hamba menjadi sahabat karena perkataan Tuhan yang sudah dia sampaikan kepada kita dan kita lakukan. Jadi ini adalah perubahan status. Yohanes 15 ayat 15. Bila kita tidak melakukannya, maka kita menjadi sahabat dunia ini. Seperti tadi saya katakan, kamu menjadi sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Kalau kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan, maka kamu menjadi sahabat yang lain. Sahabat siapa? Sahabat dunia ini. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Itu sudah pasti. Saudara perlu ingat ini. Ketika kita menjadi sahabat Allah, maka dunia itu menjadi musuh kita. Dan sebaliknya, menjadi sahabat dunia ini, maka Allah menjadi musuh kita. Itu sudah pasti. Itu sebabnya makanya dikatakan di sana kita perlu menjadi sahabat Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi sahabat dunia. Dan hubungan antara sahabat pasti erat dan tidak ada rahasia. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku, dia ingin supaya kita betul-betul erat dekat dengan dia. Dia tidak ingin kita menjadi sahabat dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita sedang menjadikan diri kita seteru Allah. Itu sebabnya tidak boleh seperti itu. Kita perlu menjadi sahabat Allah, bukan menjadi sahabat dunia ini. Dan hubungan antara sahabat pasti erat. Makanya dibilang di sini, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sudah dikasih tahu, kita sudah mendengar, sudah disampaikan. Ada banyak sekali perkara kebenaran firman Tuhan dalam kitab suci ini. Sudah disampaikan, tidak ada yang rahasia, semuanya ada di sini. Tinggal kita buka yang mana yang berasal dari Tuhan, yang baik, yang cocok buat kita, yang baik untuk mengoreksi hidup kita, semuanya sudah ada di sini. Saya pernah mengatakan bahwa Alkitab ini adalah merupakan sebuah manual book bagi manusia. Apa yang tidak beres dalam hidup kita cek di dalam manual book ini. Saya pernah mengatakan seperti begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang selanjutnya di ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bila hari ini kita ada dan mengecap karunia surgawi, melayani, memberitakan Injil, hidup dalam segala berkat-Nya, itu semua terjadi karena Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan yang memilih kita. Dan kita telah ditetapkan atau sudah diputuskan. Kalau dibilang di sana ditetapkan berarti sudah diputuskan, sudah diplot untuk pergi menghasilkan buah jiwa-jiwa. Dan bila kita memiliki buah, maka doa kita akan dikabulkan. Jadi buahnya tetap di situ diminta, supaya apa yang kamu minta kepadaku minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ada buah-buah yang tetap. Ya, salah satunya adalah buah jiwa-jiwa tadi yang saya katakan, bahwa orang-orang yang pernah kita layani, kita lihat mereka bertumbuh, kemudian kita terus perlengkapi mereka di dalam pemuritan, kemudian kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Buah-buah yang tetap itulah yang menjadikan salah satu kalau dibilang syarat, bisa juga syarat, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Itu yang menjadi dikatakan di sini, yang menjadi bagian kita. Ketika kita minta kepada Bapa dalam namanya, diberikan kepada kita. Kalau ada buah-buah yang tetap, makanya kenapa di dalam pemuritan itu jiwa-jiwa begitu penting sekali, karena apa? Karena itu juga menjadi bagian mahkota kita, dan itu menjadi buah yang tetap buat kita. Jadi bisa kita lihat gitu, buahnya itu ada, bisa kita lihat. Bukan sekedar ketika kita layani orang terus kemudian dia lepas entah kemana, tidak. Tapi harus ada orang-orang yang tetap, yang tinggal di situ. Hasil dari penginjilan kita terlihat, oh orang itu, kita terus follow up dia, terus kita beri makan dia makanan rohani, sehingga dia berbuah juga. Nah, itu yang dimaksud di sini. Kalau menurut pemahaman saya yang saya dapat adalah seperti itu. Buahnya itu tetap. Tetap itu artinya bisa dilihat. Orang-orang itu bisa kita lihat, kita pastikan. Seperti beberapa waktu lalu, waktu PD Jumat, yang Pak Chandra katakan, dari berapa ratus pelajar frater, ya, tinggal buah yang tetap itu tinggal berapa? Tinggal satu, yaitu ya Pak Chandra itu saja gitu yang kelihatan. Yang lainnya tidak, entah dari kemana itu, berapa ratus yang terjaring, dari berapa ratus, berapa puluh, dari berapa puluh yang terjaring, ya yang lain itu sudah hilang, tidak tahu kemana gitu. Yang tinggal tetap itu cuman Pak Chandra saja. Adapun itu beberapa orang mungkin yang sudah tidak bersama-sama dengan kita
Nah, tapi itu tidak dikatakan sebagai buah yang tetap. Nah, Pak Chandra ini merupakan buah yang tetap dari pelayanan ketika dia masih pelajar gitu. Nah, ini yang dimaksud buah yang tetap itu. Masing-masing dari kita punya anak PA. Anak PA itulah yang dikatakan buah yang tetap. Mereka ada, kita kasih follow up mereka, kita kasih makan terus sampai mereka bertumbuh. Nah, ini yang dimaksud di sini dibilang buah yang tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya kepada kita. Dan bagian terakhir ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi saudara-saudara seiman itu lebih utama terlebih dahulu, kemudian mengasihi orang lain. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kasih yang pertama kepada saudara-saudara seiman dulu, kemudian kepada orang lain. Inilah perintahku. Jadi ini adalah perintah juga. Perintah Yesus, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi sangat penting bahwa kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Sekali lagi, kasih agape atau kasih di sini bukanlah sebuah perasaan, tapi itu merupakan sebuah tindakan. Jadi kasih yang dikatakan di sini adalah sebuah tindakan, bukan perasaan atau perasaan bagaimana kepada orang lain, tidak, tapi tindakan nyata apa yang dilakukan kepada orang tersebut. Ya, salah satunya memberitakan Injil, itu juga merupakan tindakan. Tidak ada perasaan sama sekali gitu ya. Kita terhadap orang yang mau diinjilin tidak ada perasaan kita, tapi karena kasih kita, Tuhan mengasihi kita, maka kita juga melakukan tindakan yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Nah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Maka dari dua perikop ini, yang pertama pokok anggur yang benar, kemudian perikop yang kedua adalah perintah supaya saling mengasihi. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah, yang pertama adalah Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di dalamnya kehidupan orang percaya ada. Kita adalah ranting-rantingnya. Itu bagian yang pertama, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah sumber, dia adalah patron, dia merupakan sebagai tonggak, sebagai yang paling utama, yang perlu kita lihat, yang perlu kita contoh. Dan kemudian kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya artinya apa? Menjadi bagian di dalam hidup, dalam kebenaran Yesus. Ketika kita lahir baru, kita mengambil bagian dari kehidupan Yesus. Bahkan ketika kita menikmati perjamuan kudus, kita mengambil bagian dari kematiannya juga, dan kita memberitakannya. Itu yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah yang saya bisa catat di sini, yaitu Kristus membuktikan kasihnya kepada dunia. Jadi kasihnya kepada kita itu merupakan tindakan nyata. Apa tindakannya? Yaitu tadi, mati di kayu salib. Itu merupakan tindakan nyata. Maka itu dikatakan kasih agape yang menjadi kenyataan. Makanya ketika Petrus berkata, ketika Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan, aku mengasihimu. Bukan kasih agape yang dikatakan Petrus. Kalau Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Tapi Petrus jawabnya bukan agape. Dia jawabnya, kalau saya tidak salah, filia, kalau tidak salah. Yang pasti bukan agape. Karena apa? Karena Petrus tahu dia belum mampu seperti agape yang Yesus yang Yesus katakan. Makanya dia selalu menjawab itu. Tuhan, aku ... Tuhan, aku seperti ini. Tuhan, aku seperti ini. Karena apa? Dia belum mampu. Akhirnya Tuhan mulai mengerti, oh, Petrus kasihnya itu masih sampai di sini. Makanya dia katakan seperti itu, dan akhirnya apa? Petrus mulai sadar. Petrus mulai menangis, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena apa? Karena kasih yang diharapkan dari seseorang yang percaya Yesus adalah kasih agape. Jadi yang pertama, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Kita perlu melekat di dalam dia supaya apa? Kita mendapatkan nutrisi, bertumbuh. Bagian yang kedua adalah kita perlu mengasihi secara khusus, agape yang diminta. Karena apa? Kasih agape di situ bukanlah sebuah perasaan, tapi sebuah tindakan, karena bersifat aktif. Kemudian dia bersifat loyal, kemudian dia bersifat
tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah kita perlu memiliki buah-buah yang tetap, yaitu orang-orang yang kita layani, yang bisa kita lihat, bisa kita follow up, bisa kita beri makan dengan makanan rohani. Buah-buah yang tetap itu kita perlu miliki. Nah, tiga hal inilah yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita berkaitan dengan tinggal dan berbuah dalam kasih. Karena kita tahu sendiri tinggal di dalam Tuhan menandakan memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu tetap tinggal di dalam Yesus, apapun kondisinya, apapun permasalahannya, kita perlu tinggal terus di dalam Yesus. Seperti lagu tadi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Itu sama dengan ini, tinggal di dalam Tuhan. Pujian tadi menggambarkan seperti itu. Itu sebabnya kita jangan pernah lupa bahwa di luar dari Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Baik, kita berdoa bagi pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus, buat kami mengerti bagaimana kami harus tinggal berbuah di dalam kasih. Buat kami mengerti apa itu kasih. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih yang bersifat aktif, loyal, tidak bersyarat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah itu ada di dalam hidup kami. Kasih yang bukan perasaan, tapi sebuah tindakan nyata. Sama seperti Yesus, tindakan nyata untuk menyelamatkan dunia ini dengan mati di kayu salib. Itu merupakan tindakan nyata yang Tuhan lakukan, bukan sekedar kasih perkataan saja, tapi kasih yang benar-benar bertindak. Buatlah kami ya Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang bertindak. Seperti kata firman-Mu berkata bahwa umat-Mu Tuhan, umat yang kuat akan tetap bertindak. Ya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menjadi orang-orang yang bertindak. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Itu sebabnya kami rindu untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman-Mu itulah makanan bagi kami. Firman-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami, memperbaharui kami. Ya, status kami yang dari hamba menjadi sahabat oleh karena firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, mempelajari, menyelidikinya. Sehingga firman itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bertumbuh dan mengalami Engkau sendiri. Mari Roh Kudus, tolong kami sepanjang hidup kami ini. Kami sangat membutuhkan bimbingan-Mu. Engkau Tuhan yang sudah diberikan bagi kami sebagai penolong. Ajari kami perlu Tuhan, terus ajari kebenaran firman-Mu ini. Sebab kami terbatas, kami datang kepada Allah yang tidak terbatas. Kami butuh Roh Kudus untuk menjadi pembimbing kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami, apapun yang masih kurang dalam pembelajaran Alkitab kami malam hari ini, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus menambah-nambahkan kepada kami hikmat dan pengertian yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.